Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah lucu yang ke-32. Nah, bisa saja nih. Kisah lucu yang ke-32. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kisah lucu ini banyak manfaatnya bagi kita karena tahan lama di dalam ingatan kita. Nah, tahan lama. Kalau tidak ada lucunya kurang berkesan. Sehingga terkesanlah banyak ceramah-ceramah itu dibumbui sedikit dengan kisah lucu. Rasulullah mengatakan, berikanlah pembicaraanmu sedikit lucu seukuran, bukan lucu ya, canda seukuran makanan diberi garam. Gulai kambing beri garam sedikit, jangan terlalu banyak. Terlalu banyak garam nanti tidak termakan atau terbuang. Nah, karena itu sedikit saja. Nah, kisah lucu yang ke-32 lagi ya. Kisah lucu yang ke-32 ini, ini terjadi di suatu tempat ya, di Kuala Kampar. Di Kuala Kampar terjadi kisah lucu. Seorang yang mendapatkan informasi ada suatu daerah orang yang menyusu kepada istrinya. Nah, tapi menyusunya ini karena darurat di dalam hutan. Dia memakan buah apa namanya itu? Buah tepus mengganang apa namanya? Lupa namanya. Pokoknya buah itu kelat. Dia cari minum mau kemana tidak ada. Lalu dia menyusu kepada istrinya. Nah, kisahnya lucu ini. Tapi yang membuat saya merasa lucu itu orang yang bercerita kepada saya itu dulu lucu. Nah, dalam terbatas, tidak terhadap masyarakat umum, hanya orang-orang tertentu. Nah, lalu kisah itu, kejadian itu dilaporkan orang ke Departemen Agama. Kalau dulu Pak Kua ya, nah, dilaporkan. Orang ini kata masyarakat harus dipisahkan karena dia telah sesusu dengan anaknya, menyusu kepada istrinya. Nah, ini menjadi lucu karena dia tidak mengerti tentang hukum agama. Yang dikatakan sesusuan dengan kita, pertama umurnya terbatas, harus yang umurnya di bawah 2 tahun. Ini sang bapak yang menyusu kepada istrinya itu bukan umurnya 2 tahun, tapi umurnya 62 tahun. Oh. Nah, jadi dari segi umur itu sudah tidak kena dengan hukum sesusuan. Nah, tidak kena itu. Kemudian yang kedua, dari segi volumenya. Volumenya menyusui itu haruslah 2 kali menyusu. Ada imam mengatakan 5 kali. 5 kali menyusu sampai berpuas-puas. Nah, ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 2. Kalau Imam Syafi'i katanya 2 kali menyusu berpuas-puas. Kalau menyusunya sekedar saja, tidak sampai 5 kali. Menurut Imam Hanafi, kalau tidak sampai 5 kali berpuas tidak menjadi sesusuan. Nah, Imam Syafi'i mengatakan 2 kali saja. 2 kali dia menyusu sampai berpuas-puas, itu namanya sudah sesusuan. Nah, jadi umurnya harus di bawah 2 tahun, volumenya itu 2 sampai 5 kali berpuas-puas, dan kemudian kondisinya harus dalam kondisi normal, bukan dalam kondisi darurat. Jadi maaf bicara, yang tadi itu pertama kejadiannya seorang suami terpaksa menyusu kepada istrinya kan karena keadaan darurat. Tidak ada air lagi dicari kemana-mana, hanya itu yang ada. Bahkan kejadian di Inggris itu soal susu juga, tapi beda, bukan dari ibu, dari susu sapi. Nah, itu membawa susu sapi 2-3 ton susu sapi di dalam mobil sejenis mobil mengangkut minyak itu. Tapi isinya susu sapi semua. Nah, terjadi kebakaran mobil di tengah jalan. Air kemana-mana tidak ada. Maka mobil yang bawa susu tadi menyemprot mobil itu dengan susu yang dibawanya itu.
disemprot sampai habis susu itu, sehingga mobil tadi tidaklah terbakar seluruhnya, bisa dipadamkan dengan air susu. Satu-satunya kejadian di dunia memadam kebakaran memakai air susu. Itu kejadiannya tahun 80-an. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, masih banyak lagi kejadian lucu. Kalau saya sampaikan sangat panjang. Tujuannya menyampaikan ini, semoga kita semua mengingat hal-hal ada mengandung hukum. Hal-hal yang lucu di dalamnya ada mengandung hukum, ada mengandung nasihat agama, ada iktibar yang di dalam Al-Quran dikatakan fa'tabiru ya ulil absar. Jadikanlah iktibar, kiaskanlah, hei orang-orang yang mempunyai pemikiran. Jadi ambilkan iktibar. Jangan kejadian lucunya yang lucunya saja yang diingat, jangan. Tapi iktibar di dalamnya haruslah diperhatikan. Nah, kalau ini kita perhatikan, kita menjadi cerdas. Itu dalam bahasa Minangnya, alam takambang menjadi guru. Nah, kalau orang sekarang buku terkembang menjadi guru. Itu bagi orang yang menyontek ketika ujian. Kenapa nak kamu menyontek? Iya, karena kan ada istilah, Bu, Pak, katanya apa dia? Buku takambang menjadi guru. Nah, buku dikembangnya itulah sebagai gurunya. Masya Allah. Baiklah, Pak Ibu saudara sekalian, saya akan berhenti di sini. Akan makan sejenak pulang dari sholat Jumat. Ya, insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala meridai kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya berada di Jalan Cipta Karya. Makan di rumah, makan Minang Jaya. Nah, ini dia. Lapau nasi Rang Minang Jaya. Saya belum pernah makan di sini. Tidak jauh dari rumah saya. Nah, mudah-mudahan sesuai dengan selera, biasanya sesuai. Sekian dahulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.